Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Mana suaranya Bapak Ibu Saudara? Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Seberapa banyak malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, lambaikan tanganmu. Sekali lagi lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami datang beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu PDL Roy malam hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi, bahwa setiap kami untuk kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah-Mu malam hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapkan hatimu di hadapan Dia Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari bersama-sama katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari satu kali lagi dari awal katakan masuk hadirat-Mu Tuhan, amin, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan
katakan, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara malam hari ini Engkau yang datang karena Engkau benar-benar rindu akan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara malam hari ini Engkau yang beribadah. Jadikan ibadahmu malam hari ini sebagai ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah rutinitas Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ibadahmu menyukakan hati Tuhan. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Dia. Katakan pujian ini. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa pujian ini katakan, Yesus, Yesus ku sembahkan. Katakan sujud di hadapan-Mu Tuhan. Katakan keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Satu kali lagi, Yesus Tuhan, Yesus ku sembahkan. Inilah pujian kami ya Tuhan, inilah nyanyian kami persembahkan di tatamu yang kudus. Haleluya. Hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Dia. Mari mulai sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari mulai angkat penyembahanmu malam hari ini. Keinginan kami, keinginan
Sembahkan dengan sepenuh hatimu Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia karena engkau benar-benar rindu akan Tuhan. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini, mari datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan rasa hausmu akan Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan, sebab Kau layak disembah, Engkau layak dipuja Tuhan. Saudara yang sudah dikaruniakan bahasa roh, mari pergunakan bahasa rohmu untuk bergaul intim dengan Tuhan. Mari terus bebaskan rohmu Bapak Ibu Saudara. Jangan hiraukan kanan kirimu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini, setiap kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya percaya di balik perjumpaanmu dengan Tuhan, Dia sanggup mengubah kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup memberkatimu, bahkan Dia sanggup memulihkan setiap kita. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, di saat kami berjalan bersama Engkau, di saat kami melangkahkan kaki kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan, kami sering jatuh, kami sering merasa kami sendirian. Tapi malam hari ini Engkau berkata bahwa serahkan setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan. Serahkan setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara di hadapan Dia. Biarlah malam hari ini kita mau berserah di hadapan Tuhan. Menyerahkan kehidupanmu, keluargamu, hanya untuk Tuhan. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku.
Mari berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Satu kali lagi. Kau bukakan jalan di lautan, amin. Mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku. Mari angkat kedua tanganmu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Katakan ku berserah. Seluruh hidupku ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Yang bisa nyanyikan pujian ini, mari bersama-sama dari awal. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Mata air di padang, tiada yang suka di matamu. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku serahkan hidupku padamu. Mari buka kedua tanganmu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Angkat suaramu. Ku berserah. Kami mau berserah Tuhan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Seluruh hidupku ku berserah, ku berserah. Ku tahu hamba-hamba yang mau berserah kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang. Katakan, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik.
Sembah Dia satu kali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari berserah di hadapan Tuhan. Mari berserah kepadanya. Mari percaya kepadanya. Mari tinggikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lebih kuat lagi menyembah. Kami berserah Tuhan. Mari bangun persekutuanmu malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Terlalu baik bagi kami. Yesus Tuhan. Mari terus bergaul intim Bapak Ibu Saudara. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, hanya kepadamu Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam posisi menyembah. Tetap dalam posisi menyembah. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami terlalu percaya hanya kepadamu Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Katakan, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan percaya bersama-sama. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah
dahsyat buat Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya. Setiap kita yang percaya Yesus kekuatan kita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Come on. Yang bersuka cita katakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu Engkau bersamaku. Dengan percaya katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, lambaikan tanganmu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yang percaya Dia sumber kemenangan kita, katakan haleluya. Sekali lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, berlaksa. Ku tahu janjimu Engkau bersama. Yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, sama-sama. Engkaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Sambil bertepuk tangan. Engkaulah kuatku, lebih bersemangat lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kuat tanganmu, perlindunganku. Satu kali lagi, come on. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah, satu kali lagi, come on. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Mari cari 5 orang, tos kanan kiri muka belakang, katakan Yesus kemenangan kita. Sama-sama Bapak Ibu Saudara. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku, Tuhan, gunung batu. Katakan kaulah pengharapan. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku, Tuhan. Kota Bethel. Katakan bersama-sama, Yesus keselamatanku. Lambaikan tangan kananmu Bapak Ibu Saudara.
banyak Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang percaya di dalam Yesus kita pasti aman. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Semuanya percaya, amin. Tengok kanan kirimu Bapak Ibu Saudara. Adakah orang-orang yang percaya malam hari ini kepada Tuhan, amin. Ku selalu aman di dalam Kau. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Ku selalu aman, ku selalu aman di dalam tanganmu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Musik memuji Tuhan, come on. Lagi lebih lagi, bertepuk tangan bersama-sama. Mari yang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Aku selalu aman di dalam tanganmu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Ku selalu aman, ku selalu aman di dalam tanganmu. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah, 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 terpujilah Tuhan. Terpujilah, sama-sama katakan. Ku selalu aman. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan kami yang pertama di hadapan-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan setiap persembahan umat-Mu. Biarlah setiap persembahan umat-Mu boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama dengan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Amin, amin. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana, katakan untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mengiring, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, amin, kehendakku, katakan ku serahkan padamu. Harapanku ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami ada. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Teristimewa Tuhan ketika Tuhan berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini, biar setiap kata demi kata Tuhan yang menuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hamba serahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi ya, yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini. Saya kenal sama beliau ini, sama Pak Gembala ini sudah lama, saudaraku ya. Lama sekali. Jadi kalau hari ini saya gembalakan jemaat 19 tahun, mau jalan 20 tahun Pak. Tidak terasa Pak ya. Berarti saya ketemu Pak Edi itu sekitar 17 tahun yang lalu. Itu awal-awal saya merintis jadi gembala. Dari rumah terus dapat tempat itu di Puriniaga. Lama tidak berjumpa saudaraku ya. Akhirnya Tuhan pertemukan kembali. Saya percaya Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan tentang teruslah berkarya bagi Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Siapa yang mau berkarya terus sampai akhir hidupmu? Haleluya. Karena hidup ini bukan soal panjang pendek umur kita. Yang terpenting adalah isinya. Amin. Ketika saudara dan saya hidup bukan soal panjang pendek umur kita. Thomas Brown berkata hidup kita itu ibarat seperti tanda kurung kecil bila dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita terima. Artinya tanda kurung kecil cuma segini loh Bapak Ibu. Alkitab katakan kalau kuat 70 tahun, betul enggak? Umur kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya apa? Masalah persoalan seperti itu ya. Tapi kalau saudara sampai umurnya 80 tahun masih enak-enak, enggak ada masalah, enggak ada persoalan, wah itu anugerah, berkat Tuhan luar biasa. Papa saya ini 82 tahun saudaraku. Jadi mulai hari kemarin sampai hari ini tadi saya antar kontrol ke rumah sakit, ke dokter. Jadi sebulan 2 kali. Dia sehat saudaraku, enggak pernah operasi, kakinya masih baik, 82 tahun. Sepeda motoran masih bisa kemana-mana bisa, cuman kalau naik mobil saya enggak berani. Bahaya, nanti bisa miring-miring, bahaya. Tapi itu sehat luar biasa. Sebab itu Tuhan mau setiap kita itu terus berkarya bagi Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Wahyu pasal 3, kita buka sama-sama Alkitab kita. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ke-18. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ke-18, Saudara.
Saya undang kita sama-sama membaca, saya akan baca ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-15 kita akan terus saut bersautan. Sampai tiba pada ayat yang ke-18 kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan dulu ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin, buta dan telanjang. Kita baca sama-sama ayat 18, 2, 3. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam Alkitab ini hanya ada dua yang diakui sebagai sastra apokaliptik. Kenapa kok dikatakan sastra apokaliptik? Dua kitab ini yaitu yang pertama kitab Daniel, yang kedua adalah kitab Wahyu. Dikatakan apokaliptik karena di dalamnya itu selalu ditulis dengan banyak simbol-simbol. Dalam bahasa Yunani apokaliptik itu artinya menyingkapkan, mengungkapkan atau membuka. Jadi simbol-simbol untuk menyingkapkan rahasia Allah itu disingkapkan, dibukakan di dalam kitab Daniel, kitab Wahyu. Maka itu ketika kita menafsir ayat ini harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan asal menafsir, bahaya. Ketika kita membaca kitab Wahyu maka kita perlu tahu penulis kitab Wahyu siapa? Yohanes. Wah, luar biasa ya kan, jemaat tahu tuh saya senang kan. Siapa Yohanes itu? Murid yang dikasih Yesus, bukan hanya murid Tuhan Yesus sembarangan, enggak, tapi murid yang dekat sama Yesus. Bahkan dikatakan Yohanes itu sering bersandar di dada Yesus. Berarti sampai mendengar detak jantungnya Yesus. Begitu dekat, begitu akrab. Maka itu Yohanes punya kualitas integritas yang luar biasa, dalam iman juga luar biasa. Sekalipun Yohanes mengalami mau digoreng dalam minyak api yang panas, saudaraku ya, mau digoreng dimasukkan dalam minyak itu, tapi Yohanes berdoa. Apa yang terjadi? Enggak mati. Lalu dibuanglah ke Patmos. Di pulau Patmos inilah Yohanes mendapat revelation ini, menulis kitab Wahyu ini Bapak Ibu. Ada 7 jemaat yang ditulis. 7 jemaat ini berbicara pujian dari Tuhan dan juga teguran-teguran Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu mengasihi kita, anaknya, Bapak mengasihi anaknya, kalau benar, kalau baik pasti dipuji. Tapi kalau salah, ditegur. Siapa yang mau ditegur? Oh lumayan banyak Pak. Kadang-kala orang itu kalau ditegur enggak mau. Tapi siapa yang mau dipuji? Semua angkat tangan, ya toh? Semua dipuji ya mau. Tapi bentuk kasih Tuhan, ketika saudara baca ada 7 jemaat di sana, ada Smyrna, ada Sardis, jemaat Philadelphia, ya kan, Tiatira, Efesus, Pergamus. Nah hari ini kita akan bicara jemaat di Laodikia. Itu ada yang ditegur, ada yang dipuji. Nah saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kita enggak apa-apa ya, saya juga seorang dosen juga, jadi kalau khotbah sering interaksi, suka tanya jawab gitu ya, supaya sama-sama apa ya, kita enggak ngantuk gitu ya kan, kita semangat gitu. Ketika saudara membaca kitab Wahyu tadi, saudara mencermati Laodikia itu miskin atau kaya? Ayo, jemaat di Laodikia itu kalau saudara tadi baca, betul-betul menyimak loh ya. Saya percaya pasti saudara nangkep.
Tapi kalau bacanya nggak menyimak, pikirannya kemana-mana, bingung, apa ya? Ayo, jemaat miskin atau jemaat kaya? Ya toh, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau saudara baca, ini jemaat kaya, bukan miskin, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kedua, jemaat kaya ditegur apa dipuji sama Tuhan? Wah, semua sepakat ditegur ya? Bukan dipuji, tapi ditegur sama Tuhan. Nah, teguran Tuhan apa? Kok bisa jemaat kaya tapi ditegur sama Tuhan? Dikatakan begini, ayat yang ke-16 kan? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kamu. Engkau akan dimuntahkan sama Tuhan karena engkau suam-suam kuku. Wow. Maka itu ketika kita menafsir kitab Wahyu, kita perlu tahu latar belakangnya, historikalnya gimana, letak geografisnya gimana. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya akan cerita. Ternyata Laodikia itu berada di tepi sungai, itu juga luar biasa, di 3 persimpangan jalan besar di Asia. Jadi kota Laodikia itu kota yang sangat subur, ya, makanya kaya, perindustrian di sana, sekolah kedokteran, lalu ekspedisi, semuanya berjalan luar biasa. Bahkan permadani wool itu sudah sebagai nomor 1 itu, penghasilan yang bagus sekali, luar biasa. Kainnya berwarna hitam mengkilat. Jadi setiap orang berkunjung ke Laodikia pasti beli kain wool itu, jubah wool warna hitam. Jadi ketika orang melihat, wah jubah ini kamu pasti beli di Laodikia ya, karena apa? Terkenal. Jadi kota Laodikia ini kota yang kaya, letaknya strategis, saudaraku. Ya, pada tahun 60 Masehi terjadilah gempa bumi. Bukti nyatanya Kaisar Romawi datang untuk membangun, untuk menolong. Tapi orang-orang Laodikia enggak mau. Dia berkata enggak usah, gitu kan. Lalu dibangunlah kota Laodikia. Ini loh orang kaya, enggak mau ditolong. Tapi terbangun kota itu indah lagi. Dari peristiwa letak geografis ini maka kita harus tahu kesimpulannya. Kenapa dikatakan kalau kamu suam-suam kuku enggak dingin, enggak panas, aku akan muntahkan kamu dalam mulutku. Apa penafsiran yang akan kita terima? Jangan sampai salah menafsir. Ternyata di kota Laodikia itu ada gunung yang namanya pegunungan di Kolose, itu mengalirkan air dingin. Saya mau tanya, air dingin kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Sumber kehidupan, ya kan? Untuk pengairan sawah, ternak, untuk minumannya manusia. Jadi kalau air dingin jadi sumber kehidupan. Nah, lalu ada di Hierapolis itu sejauh 10 km dari Kolose itu ada sungai mengaliri air panas. Itu untuk apa air panas? Untuk obat. Kita tahu kalau di Pacet itu air panas itu air belerang kan? Untuk apa kalau air belerang Bapak Ibu? Berendam. Ngapain berendam di situ? Kalau sakit kurap, kadasen, panu ya kan? Berendam. Waras. Wah, itu Tuhan tuh kasih luar biasa. Air pun bisa menjadi obat, bisa menjadi sumber kehidupan. Jadi ketika kita baca ayat ini kita bisa tahu, oh ternyata Tuhan mau hidup kita itu jangan menjadi suam-suam kuku itu, bukan begini Bapak Ibu. Makanya kita, kalau jadi wong Kristen ya, lek baik oh sekali. Lek pelayanan sungguh-sungguh. Ojo sekarang pelayanan, besok gak pelayanan. Minggu depan pelayanan, gak pelayanan. Lebih baik, wes gak usah pelayanan sisan. Nanti awakmu dimuntakno mbek Tuhan. Wes gak usah pelayanan. Apakah begitu saudaraku? Saya ingat dulu. Saya masih kecil, mama saya bilang, saya melayani Tuhan mulai umur 10 tahun Bapak Ibu. Jadi sampai hari ini saya melayani Tuhan terus. Waktu saya masih kecil, 10 tahun, 11 tahun, mama saya bilang gini, kamu ya Fit ya, kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh lo ya. Kalau kamu pelayanan enggak sungguh, gak niat, lebih baik gak usah pelayanan. Wah rasanya itu mantep ya. Kira-kira kalau saudara tangkap itu bahaya. Ketika saudara jadi orang Kristen, kalau kamu jadi baik oh sekalian. Ya toh, kalau jahat
jatuh sekalian, jatuh tanggung-tanggung. Ya, jadi kalau mencuri sedikit-sedikit rugi. Sing banter sekalian, ya. Sing gede mencuri nih, supaya apa? Sekalian. Itu kan firman Tuhan, daripada dimuntahkan sama Tuhan. Ya toh? Wah, bahaya. Ternyata ayat ini Tuhan berpesan apa? Ayo, hidup kita harus berdaya guna. Siapa yang mau hidupnya berdaya guna, berfungsi? Amin. Hidupmu harus berdaya guna, berfungsi. Artinya apa? Seperti hidupnya Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus anak tukang kayu, tapi dia berdaya guna, berfungsi. Sampai akhir hidupnya. Yesus itu mati di atas kayu salib. Dia Tuhan, dia dari di atas segala Tuhan. Tidak ada cacat, noda, dan celah. Itu Yesus. Jadi Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya memberikan nyawanya buat saudara, bukan hanya memberikan dagingnya, sampai Alkitab katakan daging di antara tulang bergelantungan. Jadi tulangnya Yesus bisa dilihat. Hancur dagingnya. Yesus bukan hanya memberikan nyawa, daging, darah buat saudara. Tapi dengar baik, Yesus memberikan teladan dalam hidupnya buat saudara dan saya. Kalau saya bicara soal tradisi Yahudi, saudaraku, bisa keluar jalur. Ya, saya ini soalnya orangnya suka belajar. Saudaraku. Jadi saya waktu belajar itu, saya latar belakang dulu pemain musik, pemain piano di sebuah gereja yang besar di Asia Tenggara dulu. Ya, jadi saya nggak sebutlah mereknya. Jadi yang main bass ini saya tahu ini teman lama. Saya lihat tapi dia tidak lihat saya. Tapi saya lupa namanya, ini siapa ya? Yunus ya? Julius? Waduh, beda sedikit Yunus sama Julius, tapi yang lain ya. Jadi teman lama kita. Jadi waktu saya lulus itu saya pikir saya mau jadi bos. Makanya saya sekolahnya pertama SE, sarjana ekonomi. Begitu saya Tuhan panggil, itu ceritanya panjang. Saya ngambil STH MTH 8 tahun. Wah, berjuang saya. Selesai itu semuanya, berhenti. Berapa tahun saya berhenti? 6 tahun atau 7 tahun itu ya. Ya baru-baru ini berapa tahun yang lalu, 2 tahun lalu mungkin saya sudah menyelesaikan doktor saya. Itu bukan karena saya hebat, enggak. Karena saya mau berdaya guna, mau berfungsi. Supaya apa? Ketika berkhotbah menyampaikan firman Tuhan enggak salah, enggak ngawur, enggak asal tafsir. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Hari-hari ini ada banyak pengajaran yang membuat kita menyimpang, melenceng. Makanya ketika kita dengar firman Tuhan harus hati-hati. Jadi saudara itu harus berdaya guna, berfungsi. Tuhan mau bukan jadi orang Kristen, maaf ya, hanya manasi kursi. Ya kan, supaya rame, store muka. Wah jangan, harus berdaya guna. Berapapun usia Anda. Saya sejak mulai umur 10 tahun sampai hari ini saya terus melayani Tuhan. Saya jadi gembala sudah 19 tahun. Itu enggak main-main saudaraku. Perjuangan pergumulan waktu itu anak saya masih 4 tahun. Kalau cuma nyanyi, ku selalu aman di dalam apa? Tanganmu, terpujilah, gampang kalau nyanyi. Yang sulit adalah praktek dalam hidup ini. Amin. Saya percaya Bapak Gembala tempat ini, Pak Edi ini setia juga melayani Tuhan. Kalau saya sudah 19 tahun, beliau lebih dari 19 tahun, pasti. Karena saya ketemu beliau sudah pelayanan kemana-mana. Saya cuma dulu main piano. Dari main piano Tuhan percayakan, saya terus upgrade diri. Sekarang sudah lain, tugasnya sudah lain. Jadi Tuhan mau hidup kita ini berdaya guna, berfungsi. Saudara ingat enggak? Seorang yang bernama Fanny Crosby. Ada yang tahu Fanny Crosby? Enggak tahu? Wah, luar biasa AI ini. Orang buta. Wah, toh. Saya beritahu saudara, itu tahun 1820. Lahirnya Fanny Crosby, sebetulnya semua ada fotonya di sini. Mau saya kirim, cuman saya ini masih baru, masih sungkan saya mau kirim di mana. Ada semua foto-fotonya ini ada saya. Fanny Crosby itu lahir nggak buta Bapak Ibu. Dengar ya, lahir nggak buta. Kita taunya cuman Fanny Crosby buta itu dah. Lahir nggak buta. Tapi pada zaman itu 1820, usia 6 minggu Fanny Crosby,
Terjadilah matanya infeksi, terjadi 2 kelopak matanya itu ada infeksi. Lalu datanglah seorang dokter yang ngaku-ngaku dokter, dikatakan dokter gadungan. Lalu mata Fanny Crosby dituanglah semangkok bubur panas. Itu sejarahnya. Dituang 2 kelopak mata Fanny Crosby. Apa yang terjadi? Buta. Begitu buta, ya tidak kelihatan. Ya. Didoakan pun tetap buta. Tapi Fanny Crosby punya seorang nenek yang cinta Tuhan, luar biasa. Fanny Crosby selalu diajar, ayo dibacakan Alkitab, diperangkan tentang firman Tuhan. Sejarah mencatat, Fanny Crosby yang buta itu, saudaraku, bisa menghafal kitab Taurat, kitab Amsal, kitab Kidung Agung, kitab Mazmur, luar biasa. Makanya Fanny Crosby dapat menggubah lagu berapa ribu? Loh, luar biasa, banyak yang tahu bapak-bapak ini kan. Jadi saya ngomong ini kan bukan terus ngarang toh. 8.000, ada yang bilang 9.000 ya, entah 8.000, 9.000, tapi wakil itu saudaraku. Berarti jelas yang ada di hati, pikiran Fanny Crosby adalah firman. Ada banyak lagu sampai hari ini dinyanyikan. Saya kasih contoh. Ku berbahagia, yakin teguh. Itu lagunya Fanny Crosby. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Terus referennya hafal? Wah, puji Tuhan, luar biasa ibu-ibu ini ya. Bapak-bapak luar biasa, semuanya hafal tahu. Oke, cukup sampai di sini. Ada sebuah kata-kata yang luar biasa. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus bahagia. Maaf ya, buta loh bisa bahagia. Bapak ibu yang masih melek-melek gini bahagia enggak? Jawab dalam hati aja itu. Ya, ada yang bahagia, ada yang kok ngerti Pak Pendeta iki yo, gak bahagia. Siapa sing ngandani? Siapa sing ngandani? Enggak loh saudaraku ya. Enggak ada yang beritahu. Kalau Tuhan bicara bisa melalui siapapun. Fanny Crosby yang buta, tapi mata rohaninya enggak pernah buta. Itulah orang yang berfungsi. Makanya Fanny Crosby berkata begini dalam lagu yang lain. Di jalanku dituntunnya oleh Yesus Tuhanku. Apakah luar biasa jemaat di PDL Roy ini ya. Semua tahu lagu-lagu lama ini kan. Berarti Kristennya sudah puluhan tahun yang lalu ini. Luar biasa, ini Kristen bukan barusan ini. Kristen puluhan tahun ya toh. Nah kalau kita sadar hidup kita ini dituntun Tuhan, disertai Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita ini? Apa yang kita isi? Kita bernilai enggak? Kita berdaya guna enggak? Kita jadi berkat enggak? Kita jadi perang enggak? Betul enggak saudaraku ya? Maaf loh ya. Tadi saya tanya sama Pak Edi, loh Pak ini minggu ada ibadah Pak? Enggak ada. Kembali ke gereja masing-masing. Oh luar biasa. Ya toh, berarti kan namanya PD Ekumene ini kan banyak macam gereja kumpul. Betul enggak? Jadilah Anda ini semuanya, Bapak Ibu semuanya jadi berkat. Ya jangan sampai kumpul semua. Kan ngerti ya, pendeta aku itu, gerejaku itu ngelekno gerejane. Sing tenggone mlek, oh iya pendetaku tambah nemen Pak. Ngene-ngene. Sak PD ngerti kabeh pendetane. Ya Tuhan. Saya berdoa di tempat ini tidak ada. Kalau orang Jawa bilang lambe apa Bapak Ibu? Wah di PDL Roy ini pinter-pinter loh sampai ngerti kabeh lambe turah. Aduh, iya kan? Namanya persekutuan doa itu semua kumpul. Saya ini melayani Tuhan udah 19 tahun Bapak Ibu, mau jalan 20, jadi saya khotbah di mana-mana saya tahu. Ada jemaat yang maha hadir walaupun dia bukan Tuhan. Di mana-mana saya khotbah di sana, lu ketemu dia. Di tempat lu ketemu lagi. Loh, gereja mana sampean? Oh, mana-mana Tuhan pimpin katanya gitu. Mana-mana Tuhan pimpin ya sudah, jadi ketemu di sana ketemu. Waduh luar biasa ini.
Iya. Harusnya model begini karakternya, rohaninya jadi berkat, jadi perang nama Tuhan dipermuliakan, betul enggak? Harusnya begitu. Saya berdoa jemaat di sini semuanya akan berdaya guna, berfungsi. Makanya seperti hidupnya Paulus kan. Paulus ngomong begini, jika aku hidup dalam dunia ini aku harus bekerja apa? Memberi buah. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi ketika aku hidup dalam dunia ini aku harus bekerja memberi buah. Sekalipun Paulus masuk penjara berkali-kali, tapi terus Paulus jadi berkat, jadi perang. Itu loh nama Tuhan dipermuliakan. Wah, ini kalau semuanya jemaat DPD Elroy ini semuanya berkarakter Kristus, berhati seperti hamba. Wah, menyenangkan hati Tuhan. Tidak lama seluruh pondok Chandra dimenangkan bagi nama Yesus. Amin. Iya, saudaraku. Tapi kalau kumpulan semuanya tukang rasan-rasan, sak pondok Chandra ngerti kabeh. Kelemahan-kelemahan pendeta A, pendeta B, hafal kabeh. Karena apa? Ya itu, saudaraku, enggak jadi berkat, enggak jadi perang. Jadilah seperti neneknya siapa? Siapa tadi? Fanny Crosby. Jadi Fanny Crosby itu cucunya jadi berkat. Kalau kita baca sejarahnya Fanny Crosby, ayahnya Fanny Crosby itu meninggal, mati setelah Fanny Crosby lahir. Ibunya itu seorang pembantu rumah tangga, jadi hidupnya enggak terhormat. Tapi Fanny Crosby menjadi orang terhormat. Karena apa? Hatinya, pikirannya penuh dengan firman. Itu yang Tuhan mau. Lalu yang kedua dikatakan apa? Ayat yang ke-17. Karena aku berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Wow. Dia ngomong aku kaya. Aku tidak kekurangan apa-apa, ya kan? Tapi firman Tuhan menegur keras apa? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu apa yang kita punya semuanya itu titipan. Semua milik Tuhan. Hari ini saya punya batik yang bagus, punya kacamata bagus, itu semua titipan. Anda punya baju, punya sepatu yang bagus, punya mobil yang bagus, semua titipan. Enggak ada itu milik kita. Tuhan percayakan. Bahkan setiap hari yang kita hidupi itu semua milik Tuhan. Betul Bapak Ibu? Memang kita enggak bisa merubah masa lalu kita. Tapi dengar, setiap hari yang Tuhan beri dalam hidupmu, itu di dalamnya ada kesempatan untuk engkau berubah. Setiap hari Tuhan beri saudara hidup ini, ada kesempatan untuk berubah, untuk berdaya guna. Mau hidup kita berdaya guna, amin? Isi kesempatan-kesempatan setiap hari yang Tuhan beri. Upgrade dirimu. Haleluya, saya ini panas luar biasa, gak ada kipas angin ini ya. Oh, haleluya. Oh, kipas anginnya di sana, tolong kasihkan ke saya. Ya, Bapak Ibu ya, minta maaf ini. Saya enggak tahan sekali, pewanas saudaraku. Ini sudah saya empet-empet tapi aduh, kan enggak enak nanti kalau gini-gini terus saya ini kan. Oh, terima kasih, makasih ya, Pak. Ya ini loh, memang melayani itu lebih berat daripada dilayani. Ya kan? Hari ini saya minta dilayani. Karena enggak kuat saya itu. Ya toh, hidup yang berdaya guna, berfungsi itu melayani atau dilayani Bapak Ibu. Nah, pengertian melayani itu cari korban atau yang berkorban? Berkorban. Jadi hari ini saudara berkorban. Ya kan? Kipas anginnya diserahkan ke saya. Enggak marah toh? Nah, orang yang mau melayani berdaya guna itu harus begitu, saudaraku. Iya toh? Iya. Ini soalnya ini harus penuh energi kan. Wah, dikasih dapat kekuatan ya. Haleluya, luar biasa. Iya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan mau hidup kita itu sadar bahwa kita itu nol besar tanpa Tuhan. Ya. Jangan merasa aku tuh hebat, aku tuh gak kerja mangan opo. Aku gak lemburan, bojoku anakku mangan opo. Saya beritahu tetap makan nasi Bapak Ibu. Saudara mau beli ayam bisa,
Masalah mau makan nasi pakai ayam, pakai telur, atau makan nasi pakai kecap saja tanpa telur, tanpa ayam, itu keputusan saudara. Betul enggak? Karena saya yang ngomong ini ngarami Bapak Ibu. Saya jadi pendeta, jadi gembala. Saya tinggalkan rasa nyaman. Anak saya masih usia 4 tahun. Anak saya yang kedua baru lahir. Orang berkata saya orang gila, rada sakit jiwa. Itu Pak Julius itu tahu. Saya keluar dari rasa nyaman. Di sana itu lumayan, saudaraku, semuanya sudah wah enak. Tapi ketika Tuhan suruh keluar kamu pergi ke lautan bebas, itu enggak main-main. Dan detik ini sebagai hamba Tuhan saya mau bicara, saya mau kasih tahu saudara. Saya sama istri anak-anak saya 2 belum pernah makan nasi sama kecap saja. Kalau makan nasi sama kecap pasti sampingnya ada telur, sampingnya ada ayam, sampingnya itu banyak saudara. Itu berarti apa? Dia berjanji, dia genapi. Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi segala kebutuhan. Mungkin yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Maka itu jangan pernah anggap enteng firman Tuhan. Apa yang kau terima, engkau dengar, lakukan. Engkau dengar, lakukan. Jangan kau dengar, oh enak pendeta kelek ngomong, tak cucu lek ngomong enak lincip ya, gak ngalami deh. Enak deh lek ngomong, aku lo setengah mati, bayar listrik iki mesti berdoa, berpuasa. Oh Tuhan, tolong Tuhan, deh lek ngomong enak. Kadang-kala gak bisa bayar listrik demi apa? Supaya bisa bayar listrik, makanya cuma nasi sama kecap. Dia enggak ngerasa no. Maaf Bapak Ibu, saya ngalami banyak hal dalam hidup ini. Saya ngalami banyak hal. Ya. Anak saya waktu itu 2 anak saya, susunya saja 1 minggu itu 2 kaleng. Bisa sampai 3 kaleng. Karena yang satu 4 tahun, yang satu berapa masih baru lahir. Belum lagi pampersnya. Ngeri itu saudaraku, ngeri asik. Tapi selalu asik karena Tuhan selalu tolong. Iya, hari ini anak saya yang nomor 1 sudah ngambil S2 saudaraku. Yang nomor 2 ngambil S1 baru kuliah. Itu kalau enggak pimpinan Tuhan enggak bisa. Amin. Wah kalau saya cerita semua nanti saudara salah persepsi lagi. Pamer. Oh pendeta ini pamer, repot. Memang pendeta itu memang susah saudaraku ya. Nanti ngomong kesaksian terlalu banyak, dirinya pamer. Tapi kalau tidak pernah kasih kesaksian, dewek gak pernah ngalami mujizat, tidak pernah ngalami pertolongan. Bisa ngandani loh. Lihat tak awak elu kuru gak lemu-lemu. Saya ini orangnya susah gemuk dari dulu ya gini ya. Kalau Pak Julius lihat saya berubah enggak Pak? Pak Adi lihat saya berubah enggak? Ya pancet aja kayak gini. Jas pernikahan saya sampai sekarang bisa dipakai Bapak Ibu. Itu kasih karunia loh ya toh. Tetap bisa dipakai. Cincin saya pernikahan ini saya pakai belum ganti loh. Ada yang lain ada. Tapi saya pakai ini yang asli. Belum enggak sampai enggak bisa dibuka loh, ini bisa dibuka Bapak Ibu. Nah, kita lanjut aja yang ketiga. Maka yang ketiga dikatakan begini. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api. Saya mau bicara soal emas. Bapak Ibu, emas yang murni itu berapa karat? Pinter semua toh. Pokok soal emas itu paling pinter kabeh wis. Emas saya ini 22 karat, bukan 24. Ini ditekan-tekan, dibanting, jatuh pun tetap bulat. Berarti kalau kadar emasmu masih 24 karat, belum 24, si angel tuturane. Angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Nah, itu kan lagu viral itu ya. Itu masih 22 karat, 23 karat, ya pancet aja, wangel saudaraku. Tapi kalau sudah 24 karat, pernah pakai cincin 24 karat? Saya pernah, dikasih papa saya main piano itu stres saya. Kadang-kala cincin ini bisa jadi kubus, kadang-kala bisa jadi segitiga. Iki cincin opo iki, waduh ndak enak dilihat orang, gak bunder, kadang kotak ya kan. Waduh susah saya. Ternyata Tuhan ngomong belilah daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api. Maksudnya apa? Supaya kita beli emas yang dimurnikan dalam api. Ketika engkau dibakar, saya mau beritahu saudara, emas itu bisa murni 24 karat, itu harus dimurnikan berapa derajat? Berapa ribu derajat? Kalau 100 derajat jauh Bapak Ibu. 100 derajat belum apa-apa.
Ada yang tahu? 1000 derajat? Belum, masih hampir. Jadi emas murni itu 1064 derajat. Mungkin hidupmu lagi digosok sama Tuhan. Sing ngamukan digosok, ketemu orang sing jengkel gitu terus. Wong iki rek gregetan aku. Ya itu lagi digosok itu ya. Sing sombong-sombong gitu kan, belum jadi apa-apa sudah rasanya kolesterol gitu, enggak bisa noleh. Kaku kabeh. Ya, waduh ndak pernah senyum. Itu digosok sama Tuhan, dibakar. Sombong-sombongnya supaya mental semua. Tang 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 1064 derajat. Mungkin saudara masih 800, Tuhan gak kuat, Tuhan tolong. Makanya masuk kamar doa, berikan kekuatan Tuhan, tolong Tuhan. Belum Tuhan bilang, belum nak, belum. Sudah 1000, Tuhan gak kuat aku Tuhan. Bojoku lek ngomong tambah pedas Tuhan, gak kuat aku Tuhan, tolong Tuhan. Terus doa anakku doa, akhirnya 1064, kesombongannya lepas. Suaminya yang ngomong-ngomong, yang bentak-bentak, istri bisa menghormati, bisa mengasihi. Ya Pak, itulah kasih Yesus. Amin. Saya contohnya begini, gampangannya gini Bapak Ibu. Suatu ketika seorang istri, seorang wanita itu sukanya makan daging atau makan sayur? Sayur ya, ternyata survei membuktikan benar memang ya. Wanita ini sayur ya kan. Kalau pria, sing enak-enak daging. Suatu ketika istri masak sayur, apa yang terjadi di meja makan? Suami ngomong gini, kamu itu makan sayur tok kayak kambing aku iki. Wah, istri yang belum bertobat dulu ngamuk deh. Kau niku njaluke daging tok ae kayak asu ae, herder tawakmu. Aduh. Saut-sautannya kan enggak enak Bapak Ibu. Bayangkan kalau suami herder, istrinya kambing, anaknya apa Bapak Ibu? Kasihan. Monster ya. Jadi anak itu akan melihat teladan jari dari orang tuanya. Amin. Nah ini saya lihat banyak ini nenek-nenek ya itu sudah jadi oma. Jadi oma memberikan teladan pada cucunya, sama anak-anaknya, mantunya, ya kan, itu harus gitu. Kristen itu harus saling mengasihi seperti kasih Yesus. Kasih Yesus itu kasih apa? Agape. Apa bedanya kasih agape sama kasih filio? Dalam bahasa Yunani kan ada kasih filio, kasih agape, kasih storge, kasih eros, ada 4 kan? Tapi Alkitab hanya mengajarkan 2. Filio, agape. Filio itu hanya kasih sebatas manusia. Tapi kalau agape itu kasih Kristus, kasih yang tidak terbatas oleh apapun, tidak bersyarat oleh apapun. Wow, kalau saudara punya seperti itu, saya percaya Anda akan jadi berkat dimanapun Anda berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dibakar, enggak apa-apa. Siapa yang mau dibakar sama Tuhan? Dimurnikan, enggak apa-apa saudaraku. Makanya ketika ada temen yang lagi gosip yang jelek-jelek, ngomong, ojo dirungokno terus. Mosok iya ta, tambah digosok, tambah ditambahi. Tambah sip, supaya tambah sip, gawat saudaraku. Ada gosip yang jelek-jelek, langsung gini, stop. Enggak, kita bicara yang baik-baik aja ya. Kita bicara yang menjadi berkat ya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya beritahu saudaraku, karena ada banyak orang enggak mau ke gereja lagi. Karena apa? Sakit hati. Yang paling susah itu memang kalau di gereja itu, saya kan gembala Bapak Ibu ya, itu paling susah. Kalau antara jemaat sudah berantem, mangkel, apa yang terjadi? Memang gereja mek situ. Aku keluar, cari yang lain, lebih hebat. Wah, lebih cocok. Nang kono padha ae. Gak cocok, geger, metu maneh, pindah sana. Gak cocok. Yang salah siapa? Gerejanya atau orangnya? Pinter ngomong kiri kanan, pinter tenang kamu itu. Makanya ketika ada orang seperti itu, saudara harus ngobati, amin. Bukan nambahi. Ada banyak orang tidak mau ke gereja karena begitu. Apalagi sudah pakai dasi, pakai jas, duduk depan, bahasa roh, bergetar semua. Wah, ternyata sampai di rumah saudaraku, istrinya ngomong sama teman-temannya, kok nggak ngerti bojoku? Wah, memang bergetar.
Aku iku lek dhek mulih nang omahku, asuku ya melayu kok. Bergetar, anak-anakku masuk kamar kabeh. Lho apa? Gewalak dhek iku. Waduh, bergetar. Lalu jemaat yang melihat, oh kayak ngono ta, munafik ya. Percuma dadi wong Kristen iki. Pelayanan-pelayanan munafik kabeh. Enggak jadi berkat kok. Nah, saya berdoa jemaat DPD Elroy ini semuanya jadi berkat. Amin. Ini banyak gereja yang disatukan di tempat ini loh. Anda harus jadi obat, Anda harus jadi sumber kehidupan. Amin. Di mana-mana Anda kumpul, Anda jadi berkat. Di dalam rumah tanggamu Anda jadi berkat. Dalam pekerjaanmu Anda jadi berkat. Amin. Tadi saya khotbah mulai jam berapa ya, sampai lupa saya. Waktu saya sudah selesai tadi Pak. Belum ya? Kurang berapa menit ini? Terserah. Saya lupa tadi, mulai jam berapa ya? Kalau sama pendeta itu bisa khotbah lama loh Bapak Ibu, nanti saudara sakit hati. Sampai jam berapa ya tadi ya? Kurang berapa menit Pak? Ini jam 8. Oke, saya tambahin aja sedikit. Saya tambahin, saya lupa tadi jam berapa tadi khotbah tadi ya. Lanjut lagi ayatnya, lihat ini. Agar engkau menjadi kaya. Loh kok sepertinya salah? Yang tadi di ayat awal kaya kok salah? Dengar loh, jemaat di Laodikia itu kaya bukan karena dia salah di hadapan Tuhan, bukan karena dia berzina, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia berbuat jahat. Tapi jemaat Laodikia ditegur Tuhan karena apa? Tidak berdaya guna, suam-suam kuku, tidak berfungsi, ditegur Tuhan. Jadi yang Tuhan perkarakan bukan kayanya, tapi kaya yang dimaksud engkau harus kaya secara rohani. Rohanimu itu loh, kaya, jadi berkat, kasih melimpah, mengampuni melimpah, betul? Menolong orang melimpah, memberkati, wah jadi berkat. Itu yang Tuhan mau, kaya seperti itu. Makanya dikatakan dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jangan jadi orang Kristen ngisin-ngisini. Saya ini banyak saudaraku ya, maaf loh ya, maafin yang kerja. Bos-bos itu ngomong gini sama saya. Bos-bos itu biasanya kalau curhat sama pendeta, dia ngomong gini, aku ini Pak, makanya Pak, gak gelem aku golek karyawan wong Kristen. Apa Pak, kok enggak mau, kan tambah enak Kristen. Kristen ini kadang-kadang sing rohani, sok rohani Pak. Pelayanan lu cek akene katanya. Bolos lek pelayanan bolos. Lah gak pelayanan tekoni telat Pak. Lu iya ta? Iya, datang terlambat pulang lebih awal. Itu kan bikin malu ta Bapak Ibu ya. Di sini enggak ada semuanya baik-baik. Amin. Haleluya. Maaf loh ya, saya enggak nyindir-nyindir enggak. Saya cuma mengalir aja dalam pimpinan Tuhan. Saya enggak diundang lagi enggak apa-apa loh ya. Saya baru kali ini diundang, jadi maaf kalau saya khotbah begini modelnya. Saya mengalir aja dalam pimpinan Tuhan. Jadi orang Kristen itu harus berdaya guna, harus berdampak. Ya, jangan sedikit-sedikit menyerah. Nanti sing ini menyerah, porian, ngambulan, menyerah. Saya tak cerita aja satu lagi. Saudara tahu siapa pendirinya ayam Kentucky Fried Chicken ini loh, yang di depan Pondok Chandra kalau saudara masuk itu kan ada Kentucky toh. Siapa pendirinya itu siapa? Wow, jemaatnya Bapak ini luar biasa, Pak ngerti kabeh. Kolonel Sanders ya. Kolonel itu saudaraku waktu itu dia pensiun. Dia sudah hampir stres. Tapi dia mulai kembali untuk mengupgrade dirinya. Dia mulai tawarkan resep masakannya, resep ayam goreng Kentucky itu. Itu di kota Kentucky, makanya ditulis Kentucky Fried Chicken. Kotanya memang namanya kota Kentucky Bapak Ibu. Jadi keren ya sekarang Kentucky Fried Chicken gitu. Dia tawarkan resep masakan ini ke rumah makan. Saudara tahu berapa kali? Berapa? Luar biasa. Loh itu Bu siapa itu? Bu lupa saya. Oke saya tahu. Makanya aku jawab mungkin suka pernah kadang datang ke tempat saya juga ya. Iya betul.
Iya, haleluya. 1064 kali, 1009 kali saudaraku. Bayangkan loh. Kasih resep masakan ditolak itu sampai 1008 kali. 65 tahun dia berhasil. 67, 68 dia sukses jadi bilioner. Luar biasa. Saya mau tanya tempat ini yang usianya 60 tahun. Berapa orang 60 tahun ke atas? Oh, banyak ya. Wah, AI ini semuanya ibu ini masih berdaya guna. Ya toh? Mungkin enggak berkarya. Waduh, mau lamaran kerjaan apa ini? Mau apa? Jadi pendoa yang luar biasa. Ya, jadi penasehat yang luar biasa. Mengarahkan anak cucu menantu yang salah diarahkan. Ya. Yang ada mulai geger-geger dipersatukan. Harusnya begitu kan? Bukan jadi gonting dipisah. Wes gak cocok kok niku wes cerai. Waduh, susah saya. Kemarin masa-masa pandemi ya, itu perceraian di mana itu? Di catatan sipil itu naik melonjak banyak Bapak Ibu. Banyak perceraian, meningkat drastis. Karena apa? Ujung-ujungnya karena uang, ya, duit ya betul. Karena nggak duit, ya toh. Makanya ketika nggak ada duit, saudaraku, ayo deket sama Tuhan nempel. Saya juga ngeri loh Bapak Ibu waktu pandemi kemarin. Ngeri, betul ngeri. Tanggungan saya besar, luar biasa. Tapi Tuhan itu memang maha besar, ya. Saya ketika sudah nggak ada makanan, Tuhan gimana? Jadwal saya khotbah setahun itu setiap tahun saya itu sudah ada jadwalnya, penuh. Jadwal saya khotbah batal kabeh. Batalnya enak ngomongnya, Pak David sorry ya Pak ya karena pandemi, jadi kita ndak ada ini ibadah batal ya. Lu ndak Zoom, ndak pakai Zoom, ndak ada Zoom ya wis. Nah terus masuk gini, ya saya ndak apa-apa batal, tapi PK nih masuk KTKI. Masuk ngono Bapak Ibu, kan repot loh. Ya ndak mungkin. Ya batal. Terus saya ngomong gini lagi, apa tukar tah? Mau tukar tah enggak apa-apa. Itu kalau sudah pendeta ngomong begitu apa tukar enggak apa-apa, itu berarti apa? Wes pendetanya wes nemen iki nganggur pol. Apa tukar tah? Enggak Pak, kita enggak tahu keadaan ke depan gimana. Jadi enggak ada tukar dulu ya. Nanti kalau kita butuh Bapak saya kontak ya. Oh ya. Oh batal kabeh Bapak Ibu. Tapi saudara tahu ya, tiba-tiba orang itu berkat itu ada aja. Ada yang kirim ayam goreng, ada yang kirim ayam mentah, tinggal goreng. Nanti kirim bakwan, butuh makanan Tuhan kirim. Jadi kulkas saya itu penuh loh masa pandemi. Ada, butuh uang cash enggak ada nih Tuhan gimana Tuhan. Tiba-tiba ada yang ngasih. Tiba-tiba saya khotbah pelayanan di sebuah perusahaan. Habis khotbah dikai berkat. Nah itu kan pemeliharaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Udah jam 8 udah. Saya undang pemain musik, ayo kita naikkan lagu pujian ya. Ayo, hidup ini adalah kesempatan. Kita datang kepada Tuhan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Nada E ya. Haleluya. Ingat Bapak Ibu ya, 3 ini teguran Tuhan. Jangan pernah lupa. Yang pertama apa? Berdaya gunalah, berfungsilah. Yang kedua, sadari bahwa kita ini nol tanpa Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga apa? Relakan hatimu ketika engkau lagi dibentuk sama Tuhan. Lagi dibakar sama Tuhan supaya emas murni muncul dalam kehidupanmu. Kualitasmu seperti emas yang murni, mudah dibentuk Tuhan, mudah rela diatur Tuhan. Wah itu luar biasa. Relakan itu semuanya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku
Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Oh Tuhan, Oh Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, pakai aku menjadi alatmu, pakai aku menjadi perangmu Tuhan. Haleluya. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah piano menaikkan lagu pujian ini. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menegur saudara melalui firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Hati yang rendah di hadapan Tuhan, hati yang rendah hati, memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ketika bersalah diingatkan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya itulah orang yang mudah dipulihkan sama Tuhan. Jangan cari kambing hitam Bapak Ibu, jangan cari yang lain. Buka hatimu, minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku cari Tuhan salah motivasiku, ampuni aku Tuhan. Tuhan cuma mau kejujuranmu. Haleluya. Ingat teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia, itu teguran yang sangat keras. Kalau hidup kita tidak berfungsi, tidak berdaya guna, tidak jadi berkat, kita hidup penuh dengan kesombongan, jangan sampai Tuhan muntahkan kita. Kalau kita dimuntahkan Tuhan, berarti Tuhan sudah lepas tangan. Engkau tidak ada di sini, saya berdoa. Maka ketika Tuhan melepas tangan, kita akan dihancurkan oleh iblis. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kita, mari kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan tegur Anda, jangan keraskan hatimu. Kalau hidupmu hari ini sudah baik, jangan sombong, tetap rendahkan hatimu. Biarlah pujian Tuhan datang, perkenanan Tuhan datang atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, mari Roh Kudus Engkau yang terus berkata-kata, Engkau yang terus berbicara dalam hati setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan persekutuan doa El Roi ini. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan. Hamba berdoa berikan kekuatan untuk hamba-Mu Pak Edi Tuhan dan keluarga. Tuhan, apa yang ditaburnya akan dituainya dengan sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Berpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat malam Bapak Ibu. Saya serahkan waktu dan tempat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita tundukkan kepala kita satu kali lagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Bapak, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pastor David Harahap Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi di dalam penggembalaannya, di dalam keluarganya. Kami percaya kasih anugerah kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan terus mengalir buat hamba-Mu. Dan kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan umat-Mu. Bila setiap persembahan yang kami berikan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Satu kali lagi katakan, oh Tuhan,
Semua diberkati. Amin. Jangan suam-suam kuku. Jangan jadi orang Kristen KW, Bapak Ibu. Kalau jadi orang laki-laki sungguh-sungguhan, jangan laki-laki KW ya. Di rumah Jeffrey di luar selfie. Itu KW. Ya, ketoknya orang Kristen, KTP Kristen tapi luarnya bukan Kristen. Jangan seperti itu. Ya, ingat orang KW itu barang itu kelihatannya asli, tapi tidak, palsu itu. Ya, malam hari itu kita diajar seperti itu ya. Nah ingat loh, kita ini anak-anak Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang sejati, anak-anak Tuhan yang berdaya guna. Amin. Kenapa? Apa bukti kalau kita ini orang-orang yang berdaya guna, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya? Ingat, ketika kita percaya Yesus, ketika kita yang pertama percaya Yesus, maka hidup kita dimulai dengan sesuatu yang mahal. Amin. Ya, ketika saudara dan saya percaya Yesus, maka hidup saudara itu dimulai sesuatu dengan sesuatu yang mahal. Amin. Itu hidupnya, itu sebabnya ya, ketika kita percaya Yesus, hidup kita ini menjadi mahal. Karena hidup kita ini jadi mahal, jangan isi dengan yang murahan. Suka gosip, ya, suka iri hati, dengki, ya, suka gosip di pendeta, itu murahan. Ya, firman Tuhan berkata Kolose 3 1 dan 2, pikirkan perkara-perkara yang di atas, tidak usah yang di bumi. Amin. Ya, supaya kita menjadi orang Kristen yang berdaya guna. Di mana saja, wah, Pak Yuli datang, waduh luar biasa. Kedatangannya itu diharapkan terus. Ya, waduh haleluya, pasti jadi berkat. Pak Doni datang, wah ini bikin yang kita tunggu-tunggu. Jangan terbalik, wah toko mana lagi. Kalau nggak nyele duit, pasti pancet lagi. Ya, jangan seperti itu kita. Ya, kita bukan Kristen KW, ya. Kita sungguh-sungguh orang Kristen yang asli, yang berdaya guna. Terima kasih Pastor, ya, sudah jadi berkat kami pada malam hari ini. Nah, untuk pengumuman, kita tetap berdoa untuk teman-teman kita yang masih di Israel, ya. Kita tahu bagaimana Israel, ya. Puji Tuhan saya tidak jadi berangkat, ya. Karena waktu itu sebetulnya tanggal 8 itu jadi pembimbing rohaninya, tapi karena ya pindah-pindah ruko apa segala macam, jadi saya tidak jadi berangkat. Puji Tuhan, ya. Nah kita tetap doa untuk teman-teman kita, rekan-rekan kita yang masih di sana. Ada berapa? 5 orang ya? 5 orang ya, 6 orang ya. Kita tetap berdoa bagi mereka supaya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, ya. Bapak Ibu, untuk jangan lupa untuk pengumuman juga, kita ada jadwal kita ya. Dari Senin sampai Sabtu ada doa pagi melalui IG, Instagram, ya, Senin sampai Sabtu. Hari Rabu, ya, hari Senin ada doa puasa di tempat ini. Hari Rabu kita ada Zoom, ya. Zoom itu kita membahas firman Tuhan, ya, kita bahas Alkitab, ya. Kemarin sampai di mana Pak? Firman Tuhan kemarin Pak Bambang? Yang bahas apa ya? Tentang mahkota Pak, ya. Ya, ada 5 mahkota, ya. Kita sudah bahas itu, dan puji Tuhan ada sudah berapa banyak yang ikut. Teman-teman juga kemarin dari mana Pak yang ikut? Dari Nederland ada ikut, ya. Teman juga dari Amerika ada ikut, ya. Walaupun di Amerika itu sananya tengah malam, ya, masih malam, tapi mereka berusaha untuk ikut, ya, di dalam Zoom itu, ya. Ya, mari sing ado-adoe melok lah. Sing kene lho. Ya, ayo kita ikut sama. Ya. Ya, mari ya, kita harus ikut. Lalu nanti juga kita ada juga pelayanan di penjara, ya, di bulan ini, di akhir bulan, karena kita masih menunggu Sinta yang sebagai koordinator di pelayanan penjara, dia masih ada di Israel, ya. Jadi tanggal 24, ya, mungkin tanggal 24 kita bulan ini di penjara tanggal 24. Ya, jadi kita sama-sama hari Jumat tetap ada ibadah pelayanan di cabang Perak. Sabtu ada cabang di Jember, ya. Ada kalau hari Selasa ibadah El Roy juga di Manado, ya. Itu tiap hari Selasa. Kita doakan semua supaya semakin berdaya guna, ya, ibadah kita. Oke. Untuk itu pengumuman sampai situ dulu, kita akan tutup. Terima kasih kepada Ibu Esther, ya, Ibu Esther yang sudah bawa berkat malam hari ini, berkat makanan, ya. Tuhan memberkati Ibu, ya. Oke, kita akan sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Menyenangkanmu
dua tanganmu bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh-sungguh katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana ada sampai saat ini, itu semuanya anugerah Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, bahkan kami bisa lolos COVID, itu semua hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu semuanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Tuhan, Roh Kudus menolong kami dari kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus bantu kami dari kekurangan-kekurangan kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang berdaya guna. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Pastor David bersama keluarga, diberkati oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, tambah-tambahkan pelayanan yang disertai dengan tanda-tanda ajaib Tuhan. Dimanapun dia berada, dia sungguh boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak gereja, banyak bangsa, suku bangsa. Nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan mereka penghiburan, kekuatan, mereka punya kerinduan untuk datang beribadah, tapi karena keterbatasan mereka dalam masa tua mereka, lawat mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu, baik itu Ibu Erna, Ibu Herman yang sakit ya Tuhan, semuanya Tuhan yang jamah, Pak Singge dan juga Bapak Umbas, Tuhan semua yang jamah dan pulihkan mereka semua dalam masa tua mereka. Bu Erna juga Tuhan yang sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Ibu Sehertian juga Tuhan yang memberkati Tuhan. Jemaat-Mu juga yang ada di Jember PDL Roy Jember, Tante Po juga Tuhan yang jamah, berikan belas kasihan kesembuhan oleh Bilu, sembuh sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap juga berdoa bagi umat-Mu dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan juga dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun pergumulan jemaat Tuhan yang campur tangan Tuhan. Jemaat-Mu sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan. Berkat dari utara, selatan, timur, barat Tuhan curahkan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka berhasil, akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan, dan juga semangat belajar, tambahkan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, dijauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang bekerja dan bisnis Tuhan memberkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, buat mereka semua lancar, berhasil, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa bagi jemaat kami yang ada di Israel Tuhan saat ini, baik itu Sinta, juga Ibu Meti, Ibu Oni, dan Ibu Wati, dan juga Ibu Rita. Tuhan bersama rombongan Tuhan yang lindungi saat ini mereka yang ada di Israel Tuhan. Mereka tutup bungkus dengan kuasa darah malaikat Tuhan, kirimkan untuk menjaga mereka. Kami tetap berdoa Tuhan, biar bikin kedamaian Tuhan antara Israel dan Palestina itu Tuhan, sehingga tidak ada peperangan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk program-program PDL Roy, baik itu doa pagi, doa puasa, ibadah juga pemahaman Alkitab, dan juga ibadah di penjara, ibadah retreat, semuanya Tuhan, pelayanan ibadah raya, semuanya
Tuhan memberkati, Roh Kudus berkarya, sehingga melalui ibadah ini nama Yesus Tuhan dipermuliakan, jemaatmu diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, semuanya kembalikan lipat-lipat ganda. Pusat sampai cabang-cabangnya Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik juga semua WL Tuhan memberkati mereka, dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibu yang pemilik itu Ibu Martini bersama keluarga yang sudah menopang pelayanan kami PDL di tempat ini, kembalikan lipat-lipat ganda. Terpuji Tuhan kan selamanya. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Dalamnya kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah. Semua yang sudah membawa berkat ini, Ibu Esther, kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan tuntun, bimbing, sertai, tiba di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat. Coba angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita bangun dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar Tuhan melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Kami memuliakan